Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Gross Digital, MGD, dan Gross TV kembali mengudara. Grossever tadi sedikit seremonial ulang tahun Bang Dr. Hapendi Harahap. Dan di hadapan Gross TV ada Mbak Oti Hari Chandra Ubayani, SH, SPN, MH. Dia turut tergugat dan calon ketua umum. Ada berita menarik hari ini di mana informasi yang diperoleh Gross TV, saudara Bang Gatot alhamdulillah terbang dari dari Surabaya didampingi oleh Mas Bambang Oyong menghadiri undangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang _Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menandatangani surat pernyataan perdamaian. Jadi kesimpulannya lengkap sudah pihak-pihak yang menandatangani surat tersebut. Sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Oti Hari Chandra Ubayani. Mbak Oti, sedikit dong kasih gambaran sampai akhirnya Mas Gatot mau berkenan datang ke kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya salut sama Mas Mahfud dan Mas Rio. Kayaknya update terus di Facebook, ada di mana dapet aja. Jadi pada hari ini sebenarnya kita lagi merayakan ulang tahunnya Bang Haha. Jadi kaget juga ada Mas Mahfud, udah ada Mas Rio, dan ada Mas Acil juga. Sebetulnya juga lagi-lagi sebenarnya kita tidak konferensi pers, tapi beliau memang wartawan-wartawan yang sigap ya untuk mencari berita tentang kenotariatan. Jadi tadi siang saya 2:30 saya lagi signing, ditelepon oleh Bapak Direktur bahwa ada pertemuan. Sebenarnya saya tadi belum bisa terima telepon. Terus Bang Haha juga nelfon, nih kenapa nih semua orang pada nelfon gitu. Jadi ternyata memang ada yang sangat penting yang saya harus hadiri, karena inilah sejarah daripada perdamaian di IPAT, di mana Mas Bambang Oyong untuk kedua kalinya hadir ke Surabaya. Yang pertama tidak berhasil, akhirnya yang kedua beliau datang lagi ditemani oleh Bang JP untuk ke Surabaya, dan akhirnya bisa mendatangkan Mas Gatot. Sekali lagi saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Mas Bambang Oyong, Mas Bang JP, juga Mas Gatot, akhirnya bisa hadir pada hari ini di ATR BPN untuk menandatangani nota dari perdamaian kita, dari kesepakatan kita ya, bukan perdamaian, dari kesepakatan kita. Dan sekarang kita sudah waktunya lah, tidak lagi memikirkan upaya-upaya hukum atau apapun. Kita mulai memikirkan bagaimana penglil-penglil berkumpul untuk memikirkan putaran kedua ya. Meskipun ya kita tidak menutup mata, ada sekitar berapa orang yang masih mempertanyakan kan ya, seperti yang kemarin dibilang Bang Mahfud, kalau ada angin yang besar gimana. Selama on the track, intinya kita adalah untuk keguyupan, untuk berdamaian. Sudahlah gitu, jangan yang sudah baik diacak-acak lagi, diberantakin lagi. Sama-sama kita bergabung, dan kita kan sudah menarik pengalaman dari yang lampau-lampau, bahwa dengan adanya perseteruan itu nggak enak buat semuanya, buat Bang JP, buat kita semua, buat organisasi kan nggak enak. Jadi kalau ada yang goreng-goreng lagi, nggak capek gitu kan. Dan akhirnya intinya apa? Ke profesi kita juga gitu, ke profesi kita. Padahal kita juga ke BPN sebagai bapak kita ya, ibaratnya bapak kita juga harus bersinergi. Kita harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan kita di masa mendatang. Kita harus memberi masukan-masukan. Jadi
hal tersebut kalau kita bersih terus, saya rasa itu akan mempengaruhi pekerjaan kita juga, dan kita jadi nggak nyaman juga dalam menjalankan pekerjaan ini. Jadi alhamdulillah sudah selesai pada hari ini, dan sore ini saya dari pagi tadi, dari siang jam 3, sekarang udah habis maghrib, kita ada ulang tahun Bang Haha, meskipun ini tidak ada schedule-nya. Saya tetap ada di sini dan hadir juga Bang Firdonal dan teman-teman. Ya, saya merasa sangat bersyukur tahun baru ini kita tutup dengan kegembiraan, yaitu IPAT Damai, IPAT Jaya. Nah, Mbak Oti, sedikit dong, mungkin banyak pertanyaan ya dari crossover atau pemirsa Cross TV itu, perjuangan Bang, sedikit ya, saya bukan mungkin, tapi kasih gambaran dong perjuangan dari Mas Bambang Oyong dalam rangka membujuk agar Bang Gatot mau datang menandatangani sesuai dengan kesepakatan dia di awal ketika ditelepon oleh Bang Musri, Pak Direktur, bahwa dia bersedia untuk hadir, ternyata kan tidak hadir. Kita maklumi lah Pak Bambang, Mas Gatot ini kan membawa nama Jawa Timur ya, Ketua Pengwil. Beliau kan harus bermusyawarah dulu ya kan, bermusyawarah dulu, namanya banyak kepala, banyak pendapat, ada yang saya bilang yang intinya ini nggak sah menurut ART, terus ada lagi yang bilang supaya ini KLB baru, bukan KLB lanjutan, bukan putaran kedua ya, namanya hal itu dinamika. Tapi kita maklumi kalau Mas Gatot harus berdiskusi dulu, dan akhirnya beliau menetapkan diri untuk ikut ke Jakarta. Ya, yang kesian Mas Bambang Oyong udah di swab lagi. Kalimantan ya. Di Surabaya dia pertama kali udah di swab, terus dia balik ke sini di swab lagi. Ini nanti dia pulang lagi di swab lagi gitu. Nah, itu perjuangannya kan menurut saya ya, dan katanya beliau itu bandara itu lagi penuh banget, lagi berdesak-desakan kan, berarti kan resiko penyakit itu banyak, tapi beliau kekeh untuk demi organisasi kita yang tercinta. Jadi saya salut kepada Mas Gatot, kepada Mas Bambang Oyong, juga kepada teman-teman semua. Kalau bukan kita yang memberesi, siapa lagi? Jadi inilah tahun baru kita tutup dengan happy ending ya. Happy ending. Amin. Nah, tentu pasti berbeda dong ketika penandatangan pertama yang tidak dihadiri oleh Mas Gatot dengan saat ini. Ujangan apa yang disampaikan oleh kementerian terhadap permasalahan IPAT ini? Pesan-pesan mungkin ada pesan yang penting gitu. Pada waktu pertama nggak hadir, ya pada waktu pertama beliau laporan tidak berhasil ya kan, lalu tentu Pak Direktur tentu tidak mengintervensi ya, beliau itu hanya memfasilitasi dan dan mungkin sudah waktunya Mas Gatot juga sudah berdiskusi ke banyak teman, akhirnya membuat satu pilihan bahwa beliau harus menandatangani itu kegigihan dari Mas Bambang Oyong. Kalau nggak ada seperti Mas Bambang Oyong yang menyodorkan diri bahwa beliau mau untuk menjembatani, itu katanya tadi malah mau menjadi bapak itu perdamaian katanya gitu, perdamaian untuk IPAT ya, bapak perdamaian, karena beliau mengorbankan diri ya di masa COVID ini, beliau mengorbankan diri, waktunya dia libur dengan keluarga ya seperti itu, beliau mau untuk mengurusi organisasi dan menjembatani agar Mas Gatot mau datang ke Jakarta, dan alhamdulillah saya sih yakin 100% memang Mas Gatot pasti akan hadir, karena watak beliau yang sangat santun sekali, dan saya sangat menghormatilah, menghormati kepada kedua rekan saya tersebut, bahwa dengan adanya ini semua perselisihan itu bisa terselesaikan. Ada pesan-pesan nggak dari Pak Direktur? Pesan Pak Direktur cuma sekarang kita nggak mau membahas lagi ya upaya hukum yang kita itu, mudah-mudahan nih ya bisa
lanjutan ya, putaran kedua. Nanti beliau sebagai bapak juga bisa hadir menyaksikan, terus supaya semuanya tuh apa namanya ya, ibarat kita anak nakal kita masih diawasi lagi ya kan. Dulu kan nggak pernah diawasi, nanti diawasi lagi jalannya itu bagaimana. Itu bukan intervensi sih saya bilangnya, ya itu cuma apa ya namanya, anak ada yang A, ada yang B, ada yang C ya, masih nakal-nakalnya nih kan ya. Jadi diawasi lagi jalannya apakah sudah betul, jangan saling berseteru, jangan mau-maunya sendiri, jangan ada lagi yang goreng-goreng. Malu pertama malu sama umur ya kan. Terus yang kedua juga ini kan kredibilitas sebagai pejabat umum. Malu kalau berseteru, A digoreng, B digoreng, maunya apa gitu. Dan ketum tuh kan nggak bisa seumur hidup juga gitu. Emang mau sampai tua mau jadi ketum terus kan juga nggak bisa. Ya inilah apa namanya, dinamika ini harus kita lalui. Kalau mau bersaing ya bersaing secara sehat, nggak usah triki-trikian, nggak usah main curang-curangan. Yang malu kan kita ini kan tidak hanya berhubungan kepada anggota, tapi kepada masyarakat umum, kepada apa namanya masyarakat Indonesia. Bagaimana kita memberi contoh seorang pejabat umum itu jujur, adil, bijaksana, seperti itu branding kita. Kalau kita bersiteru, kita akhirnya apa curang-curangan, kita dipandang di masyarakat umum juga nggak bagus. Ya. Sekali lagi, setelah ditandatangani kan berarti sudah lengkap ya surat perjanjian. Berarti kan ke depan ini yang perlu dipikirkan oleh para pengwil dan mantannya, aku bilang bukan mantannya, cakum Kongres IPAT ke-7 ini, pelaksanaan tinggal 2 bulan lagi, tepat tuh, sekarang tanggal 28 Desember. 28 Februari kan permintaan dari di poin itu kan masuk, harus sudah KLB. Berarti kedepannya bagaimana Mbak? Yang perlu dipersiapkan segera. Ya, tentunya sekarang kita mendorong, ya bukan saya yang mendorong ya, para pengwil untuk semangatlah untuk membuat suatu pertemuan, membuat suatu meeting sehingga bisa langsung diselenggarakan adanya putaran kedua ini ya. Karena kalau nggak diurus dari sekarang, nanti biasanya kalau udah ini udah lewat tahun, nanti ini lagi melempem lagi, itu tetap harus dikawal lah. Mudah-mudahan tadi datang juga kan Pak Ruli, datang juga tadi Pak Bambang Oyong yang masing-masing adalah ketua pengwilnya. Jadi bisa untuk mendorong teman-teman dari ketua pengwil untuk berkumpul dan menentukan wilayah mana yang nanti bisa menjadi tempat kita kongres lanjutan ini. Dan mungkin tadi ada pilihan kedua, waktu dulu kan pilihan pertama Makassar, yang kedua tuh kalau nggak salah di Padang atau di Jawa Tengah ya. Nanti mungkin kita bisa lihat videonya lagi, mungkin Mas Mahfud bisa lihat videonya lagi. Waktu itu di dalam kongres kan sudah juga ditentukan kan, atau enggak nanti mau pilihan kemana. Tapi ya mempertimbangkan juga zonanya ya, jangan pas ada yang pas zona merah atau yang nanti di banyak di swab berkali-kali gitu kan. Hal seperti itu mungkin harus jadi pertimbangan juga kan. Banyak juga yang umurnya udah 50 tahun ke atas ya kan, seperti saya itu kan orang-orang yang riskan juga kan untuk bepergian. Hal seperti itu yang harus banyak dipertimbangkan. Sedikit satu aja Mbak, ini tidak bisa dipungkiri bahwa lapangan itu kan sudah terjadi semacam dualisme, dua kubu lah begitu istilahnya kan, di tingkat pengwil gitu. Nah kira-kira ada masukan mungkin saran dari Bapak bagaimana kepada pengwil supaya mereka bisa satu suara. Oh maksudnya gini Mbak, ada pengwil versinya Mbak JP, ada Mbak JP, ada pengwil yang belum pengwil. Ya itu semuanya bisa bisa dimusyawarahkan. Nanti kita bisa buat Zoom meeting ya kan. Nanti pengwil-pengwil tersebut bisa berdiskusi. Sebenarnya pemilihan pengwil yang baru itu tidak membatalkan, karena apa? Itu kan dipilih oleh anggota dari daerahnya masing-masing, bukan karena akibat dari kongres. Yang milih kan daerahnya.
Jadi nggak membatalkan juga, nanti tinggal mengesahkan kembali, mungkin seperti itu. Karena yang milih kan bukan dari pusat, yang milih kan anggota-anggota di daerah memilih Pengwil yang baru. Nah, tinggal nanti misalnya siapa, tinggal mengesahkan kembali, menguatkan seperti itu. Karena nggak ada hubungannya antara itu, makanya Pengwil tetap berjalan, yang baru tetap, menurut saya ya, Pengwil baru tetap berjalan karena itu kan pilihan anggota. Berarti mau Pengwil yang masa Bang Kupe, mau Pengwil masa Bang SS nggak ada masalah jadi. Kalau yang sudah pilih ya itu kan yang terbaru, itu kan pilihan anggota juga, ya kan. Nah, tinggal nanti mengesahkan. Kalau yang belum ya tinggal yang lama gitu. Menurut saya sih ya, pokoknya orang tuh jangan terlalu kaku lah kalau hidup gitu kan. Intinya apa sih, mau damai. Kalau damai kan tentu ada lebih kurangnya, satu agak turun, yang turun agak naik, sehingga ada titik temu gitu. Kalau semuanya, karena orang Jawa bilang pececengan terus gitu ya, maunya tengkar terus ya, apapun jadi pertengkaran kan, itu kan udah tahu akibatnya. 2 tahun tuh kita akhirnya nggak menghasilkan sesuatu yang yang signifikan gitu ya, karena kita sibuk dengan pertengkaran-pertengkaran. Sekarang waktunya lah kita membenahkan diri. Ya, permasalahan juga di lapangan ini kan banyak pendapat juga, kan ya di anggaran dasar rumah tangga tidak diatur kongres lanjutan, yang ada kongres luar biasa dan kongres. Ya, referendum ya. Makanya mungkin bisa nanti referendum. Intinya, saya bilang intinya itu kan mau adanya kesepakatan ya, kesepakatan itulah yang kita bikin. Kalau apa-apa dibikin menjadi suatu move yang akhirnya membuat orang jadi pertengkaran, nggak selesai-selesai gitu. Intinya kita mau damai, apapun itu, mau referendum, KLB atau apa. Nah itu kan istilah, yang penting kita tidak melanggar dari ADART. ADART itu kan memang undang-undang itu kan kadang banyak multitafsir ya, multitafsir, tinggal kita menafsirkannya dari segi mana. Yang penting satu tujuan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kesepakatan kita supaya tidak terjadi perselisihan lagi. Itu aja. Jangan titik koma terus akhirnya ada orang yang menggoreng ini, menipas-nipas. Saya kok nggak respect ya sama orang seperti itu ya. Terus terang kan pekerjaan kita tuh banyak, nggak hanya seperti itu. Kalau kita sudah sesuai, jangan penafsiran. Kalau menurut saya penafsirannya ini ya, memang penafsiran pasti banyak multitafsir gitu. Memang dibikin kan seperti itu, namanya undang-undang kan. Tinggal nanti kan kita kesepakatan kita bersama seperti apa. Nah, udah dijalankan. Jangan digoreng lagi ntar gak selesai. Nah, sedikit dari Mbak Oti untuk teman-teman kreatif dalam menyikapi tanda petik angin-angin ribut tadi itu. Iya. Bagaimana terhadap itu kan mau tidak mau kan dibaca kan gitu. Ya, untuk teman-teman ya, apalagi notaris-notaris baru yang belum mengetahui asal muasalnya, jadi jangan terlalu berimbas. Nah, yang kita kan mau, intinya kita mau dalam menjalankan profesi kita itu aman. Dibentuknya organisasi ini supaya kita ada backup ya, di backup organisasi. Jadi di dalam organisasi itu jangan ada pertengkaran. Nanti kalau misalnya terjadi apa-apa, itu kan organisasi biasanya yang melindungi kita. Itu tujuannya organisasi itu dibuat. Tapi kalau organisasi itu dibikin akhirnya menjadi pertengkaran, akhirnya kita sendiri di dalam menjalankan jabatan itu nggak bisa menjadi aman dan nyaman. Jadi untuk adik-adik semua jangan terpengaruh yang sudah bagus, dan ayah kita aja ya, iya bilang BPN itu ayah kita aja. Ayah kita ini sudah menjembatani, memfasilitasi supaya menjadi baik, karena pertengkaran ini nggak selesai kalau nggak difasilitasi. Jadi yang sudah baik ini tinggal kita jalani. Belum tentu juga si A ini nanti kalah, si B ini pasti menang, belum tentu. Jadi jalani aja gitu. Terakhir di penghujung tahun ada yang ingin diucapkan? Ya, saya mengucapkan selamat. Belum menjelang ya. Kan berapa hari lagi? 2 hari lagi ya. 2 hari lagi, tapi besok terakhir kita kerja karena sudah mulai mau tahun baru, sudah mempersiapkan diri tanggal
kan 31 kita udah mulai libur, mengucapkan selamat tahun baru, tutup buku aja yang sudah lewat, yang jelek-jelek kita hilangkan, kita menyongsong masa depan kita di 2021. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata dari saya sendiri atau teman-teman, mohon dimaafkan. Kayaknya ada lagunya tuh ya. Apa tuh? Masa lalu yang gitu tuh ya. Masa lalu biarkanlah berlalu. Oke, ada lagi yang disampaikan Mbak Oti? Ya, itu aja. Oke. Demikian Guru Saver sedikit bincang-bincang santai dengan Mbak Oti Hari Chandra Ubayani SH SPN MH mengenai lengkap sudah penandatanganan kesepakatan MOU ya depan Menteri Perdamaian untuk menuju 28 Februari 2021 mengenai pelaksanaan kongres luar biasa di mana yang agendanya adalah kongres lanjutan. Seperti yang Mbak Oti sampaikan, diharapkan para teman-teman PPAT mensupport dan mendukung pelaksanaan KLB tersebut. Sampai jumpa di liputan dan wawancara Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.